Duhan, Marquez akan kembali dan menang, tak berubah. Mick Duhan yakin Marc Marquez akan segera comeback dan tetap bisa menang lagi, tak ada yang berubah. Legenda Grand Prix asal Australia, Mick Duhan, pernah mengalami beberapa momen kritis dalam karir balapnya. Secara khusus pada tahun 1992, dia benar-benar diselamatkan oleh Dr. Costa, karena itu, berhasil memperpanjang karirnya sehingga dia dapat memenangkan 5 gelar berturut-turut dari tahun 1994 hingga 1998. Sayangnya, cedera baru pada tahun 1999, dan keinginannya yang gila untuk kembali ke trek secepat mungkin, mengakhiri karirnya saat itu. Pria Australia, sebagaimana dilansir AS, mengomentari kondisi rider Repsol Honda, Marc Marquez saat ini. Cedera Marquez cukup sederhana, tapi sayangnya dia tidak cukup kuat untuk kembali ke lintasan. Pada tahun 1999, saya mendorong terlalu keras untuk kembali, mematahkan semua skrup yang tertancap di pelat dan kaki saya roboh. Di sini selalu balapan terus-menerus untuk mencapai tujuan berikutnya, ujar Duhan memberikan komentar, sebagaimana dimuat Tutomotori Web. Duhan menjelaskan bahwa apa yang menimpa Marquez adalah risiko seorang pembalap dan semuanya tahu hal itu. Secara mental Marquez tetap sama, dia hanya harus meninggalkan cederanya. Saingannya mungkin tidak ingin melihatnya lagi untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan, tapi selalu bagus untuk balapan melawan seseorang seperti Marquez, tegas Duhan. Duhan juga yakin kalau Marquez bisa kembali balapan dan tetap tak ada yang terlalu berubah setelah patah lengan. Ini akan membutuhkan beberapa saat untuk kembali, tapi dia akan menang lagi, tidak ada yang akan berubah. Cedera tidak mengubah cara Anda mendekati balapan. Kita semua tahu risiko dan itu adalah sesuatu yang kita terima saat kita naik motor. Ketika itu terjadi, Anda bertanya pada diri sendiri mengapa dan berapa lama untuk kembali dan apakah Anda akan berada di level yang sama lagi, tuntas Duhan memberikan pandangannya. Marquez mematahkan lengan kanan bagian atasnya di pembuka musim di Jerez pertengahan Juli lalu, dan sampai sekarang harus absen untuk pemulihan. Didepak ke LCR Honda, Alex Marquez, tidak ada lagi tim satelit. Nasib pembalap Repsol Honda, Alex Marquez, pada MotoGP 2021 sudah diketahui. Ia akan terdepak ke tim satelit LCR Honda. Namun, bagi adik dari Marc Marquez itu, saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan signifikan antara tim satelit dengan pabrikan. Seperti diketahui, Alex Marquez direkrut Honda Racing Corporation, HRC, pada penghujung kejuaraan dunia MotoGP 2019. Ia langsung ditempatkan di Repsol Honda, alih-alih tim satelit LCR. Keputusan itu sempat mengundang kritik dari berbagai pihak. Apalagi, penampilan Alex Marquez jeblok pada seri-seri awal MotoGP 2020. Beruntung, sang pembalap tidak menyerah. Perlahan, pria asal Spanyol itu menunjukkan kemahiran mengendarai motor. Dalam 3 seri terakhir, ia berhasil naik podium setelah finish di posisi 2, GP Prancis dan Aragon. Sayangnya, apapun hasil yang diraih Alex Marquez pada sisa 3 seri ke depan, nasibnya tidak akan berubah. Pembalap berusia 24 tahun itu akan tetap membela LCR Honda pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Bagi sang pembalap, sudah tidak ada lagi perbedaan yang signifikan. Buat saya, tidak ada lagi tim satelit sekarang. Ya, mereka ada di atas kertas tetapi mereka tidak hadir dalam kaitannya dengan motor. Benar bahwa 6-7 tahun lalu Anda tidak akan punya peluang untuk juara dunia dengan tim satelit, papar Alex Marquez, dikutip dari Speedweek. Sekarang kita lihat Fabio Quartararo. Jika Anda ada di tim satelit, tetapi memiliki motor yang sama persis dengan pembalap tim pabrikan, Anda bisa bertarung untuk kejuaraan dunia MotoGP, imbu pria kelahiran Cervera itu. Apa yang diutarakan Alex Marquez tidak salah. Dalam beberapa tahun terakhir, pabrikan yang berlaga di MotoGP, berani memberikan motor dengan spesifikasi pabrikan untuk tim satelit. Meski tetap ada perbedaan, motor dengan spesifikasi pabrikan tetap menjamin hasil luar biasa. Contoh sudah ada pada Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli, yang masing-masing bisa mencatat 3 dan 2 kemenangan. Kendati turun bersama Petronas Yamaha SRT, motor yang dipakai keduanya tidak jauh berbeda dengan Valentino Rossi. Meski akan mengaspal bersama LCR Honda, Alex Marquez tetap akan mendapat motor RC213V edisi pabrikan. Karena itu, adaptasi yang dilakukan sepanjang musim ini akan berguna untuk 2021. Alex juga tidak sabar untuk menimba lebih banyak pengalaman bersama LCR.
Itu adalah kesempatan yang bagus untuk berkembang bersama LCR. Buat saya, itu bukan langkah mundur, tetapi untuk menjadi lebih kuat dan komplit sebagai pembalap di kelas MotoGP, tutup Alex Marquez. Motor yang digunakan beda, Morbidelli enggan dibandingkan dengan Quartararo. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, saat ini ikut meramaikan perburuan gelar juara dunia MotoGP 2020. Ia bersaing dengan rekan setimnya, Fabio Quartararo. Meski begitu, ia enggan dibandingkan dengan Quartararo. Berbeda dengan Morbidelli, Quartararo sejatinya sudah meramaikan perburuan gelar juara sejak balapan seri pertama. Pasalnya, pembalap berpaspor Prancis itu tampil sebagai pemenang dalam seri tersebut. Penampilan apik Quartararo pun berlanjut ke seri berikutnya, di mana dirinya kembali menjadi pemenang. Maka dari itu, ketika kini Quartararo menjadi salah satu kandidat juara, banyak orang yang memakluminya. Sementara itu, Morbidelli kerap tampil tidak konsisten dengan 3 kali mengalami gagal finish. Tak ayal ketika kini ternyata dirinya memiliki peluang untuk bisa menjadi juara, Morbidelli sendiri pun terkejut. Kondisi ini juga membuat Morbidelli disbanding-bandingkan dengan Quartararo. Akan tetapi, Morbidelli merasa perbandingan ini tidak sesuai. Sebab Quartararo dan Morbidelli menggunakan motor yang berbeda. Quartararo menggunakan motor terbaru Yamaha, sedangkan Morbidelli model lama. Ini sulit. Dia punya motor yang berbeda dan motor Yamaha baru memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dari motor saya, jelas Morbidelli, seperti dikutip dari Speedweek. Kami hampir tidak dapat membandingkan datanya, mereka sangat berbeda. Kami tahu bahwa Fabio adalah pengemudi yang agresif, saya mengemudi dengan lebih lembut, lanjut pembalap Italia tersebut. Selain Quartararo, Morbidelli juga akan bersaing dengan pembalap Yamaha lainnya, Maverick Viñales dalam perburuan gelar juara. Saat ini, Morbidelli hanya tertinggal 6 poin dari Viñales yang menempati posisi ketiga klasemen sementara. Ini lucu, kemarin saya tidak dalam pertarungan perebutan gelar. Namun setelah kemenangan, di MotoGP Teruel 2020, saya adalah aktor utama, ujar Morbidelli. Kita semua perlu fokus melakukan pekerjaan kita dengan cara terbaik. Di Yamaha, ada 3 pembalap yang memperebutkan gelar, Yamaha harus bekerja keras untuk ketiganya, pungkas anak didik Valentino Rossi tersebut. Andrea Dovizioso tentukan nasibnya pekan depan. Teka-teki mengenai masa depan Andrea Dovizioso perlahan akan terkuak. Sang manajer, Simone Battistella, mengungkap pengumuman soal kliennya akan keluar paling cepat pada pekan depan, atau jelang MotoGP Eropa 2020, di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 6-8 November mendatang. Sekadar informasi, Andrea Dovizioso dan Ducati Corse gagal mencapai kesepakatan kontrak baru. Ikatan kerjasama kedua belah pihak akan berakhir pada penghujung kejuaraan dunia MotoGP 2020. Celakanya, masa depan sang pembalap semakin buram. Kursi di tim pabrikan, Honda, Yamaha, dan KTM sudah terisi penuh. Satu-satunya yang tersisa hanya Aprilia Gresini. Itu pun, Andrea Dovizioso harus bersaing ketat dengan sejumlah pembalap termasuk Cal Crutchlow yang juga mengintip peluang. Situasi tersebut akhirnya membuat Andrea Dovizioso bersedia mengambil peran sebagai pembalap tes. Kebetulan, selain KTM dan Ducati, peluang terbuka lebar. Hingga kini, negosiasi masih berlanjut. Simone Battistella lantas memastikan konfirmasi akan keluar pekan depan. Yang diinginkan Andrea adalah bisa membalap di balapan untuk disiplin berbeda tahun ini. Kami akan membuat keputusan akhir pada pekan ini, ucap Simone Battistella, sebagaimana dimuat Motorsport. Elemen penting dari tawaran yang diajukan tim adalah, apakah Andrea Dovizioso bisa kembali pada MotoGP 2020 dengan motor pabrikan atau tidak. Sebab kepastian itu sangat penting sebelum mengangguk setuju. Ajakan untuk bergabung kembali dengan Honda Racing Corporation, HRC pun muncul. Manajer teknis Takeo Yokoyama mengakui Andrea Dovizioso memiliki segudang pengalaman yang sangat berharga. Kedua belah pihak juga pernah bekerja sama pada rentang tahun 2009 sampai tahun 2011. Andrea Dovizioso memiliki segudang pengalaman. Dia juga sudah pernah membalap bersama kami ketika saya masih bekerja untuk Dani Pedrosa, papar Takeo Yokoyama, sebagaimana mengutip dari Corse di Moto.
Dia bisa menjadi pembalap tes yang bagus sekalipun Stefan Bradl punya kinerja yang bagus, sambung pria berkebangsaan Jepang itu. Opsi lainnya adalah bergabung dengan Yamaha. Sebab kontrak Jorge Lorenzo belum pasti diperpanjang oleh pabrikan berlogo garpu Tala tersebut. Jorge Lorenzo ungkap alasannya tampil tak optimal di tes Portimao. Pebalap penguji Yamaha, yaitu Jorge Lorenzo, mengungkapkan alasan utamanya tidak bisa optimal pada tes di sirkuit Portimao, 6-7 Oktober silam. Lorenzo mengakui jika persiapannya memang minim karena pandemi virus corona yang merebak. Penampilan Jorge Lorenzo pada tes tersebut memang cenderung buruk. Tidak banyak data yang didapatkannya untuk pengembangan YZR-M1. Tidak heran, Maverick Viñales dan kawan-kawan mengalami kesulitan berarti untuk menjaga konsistensinya di papan atas. Akibat hasil jelek itu pula pihak tim juga ragu untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada Porfuera. Ditanya soal alasannya tampil tidak maksimal, Lorenzo mengaku jika semua itu disebabkan karena persiapan yang minim. Ketika virus corona sedang ganas-ganasnya, pihak tim sempat memberitahu bahwa tidak akan ada tes lagi. Itulah mengapa Lorenzo mengurangi intensitas latihannya sehingga kurang siap ketika ada tes dadakan di Portimao. Pada Juni, ketika COVID-19 masih ganas-ganasnya, saya diberitahu Yamaha tidak akan ada lagi tes. Jadi, saya mengurangi latihan karena saya tidak tahu apa yang akan dilakukan tahun depan. Jika lanjut, saya tidak akan ikut tes sampai Februari, ucap Lorenzo. Ketika diberitahu ada tes di Portimao, waktunya terlalu mepet. Saya hanya punya sedikit waktu untuk tiba dalam kondisi fisik terbaik. Belum lagi, saya tidak mengendarai motor MotoGP selama 8 bulan, imbu ex pebalap dari tim Repsol Honda tersebut.